Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau merupakan golongan kerabat dari Rasulullah. Imam Syafi'i termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Al-Muttalib, saudara dari Hashim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi. Lahir di Gaza, Palestina, pada 150 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 767 Masehi, dan meninggal dunia pada 204 Hijriah, atau 819 Masehi, di Mesir. Imam Syafi'i dikenal sebagai salah seorang imam besar, pendiri mazhab fikih, yang biasa disebut mazhab Syafi'i, dengan pengikut yang tersebar di Asia Tenggara, sebagian Afrika, dan Eropa. Ia juga terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam, atau disebut dengan Ushul Fikih, melalui kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Sebagai sosok yang dihormati dan diakui kecerdasannya oleh banyak kalangan. Tidak banyak yang mengetahui jika Imam Syafi'i juga merupakan seorang sastrawan besar dan penyair ulum. Bahkan sangat banyak kata mutiara Imam Syafi'i yang tercatat selama masa hidupnya. Sehingga tidak heran apabila kata mutiara Imam Syafi'i sangat banyak menginspirasi dalam berbagai aspek kehidupan maupun individu-individu dari segala kalangan. Berikut ini kumpulan nasihat dan kata-kata bijak Imam Syafi'i yang kami rangkum dari berbagai sumber. Aku akan bersabar hingga kesabaran tak mampu menahan kesabaranku. Aku akan bersabar hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan urusanku. Aku akan bersabar hingga kesabaran tahu bahwa aku bersabar atas sesuatu yang lebih pahit daripada kesabaran itu sendiri. Luka-luka di mulut bisa disembuhkan, namun luka-luka yang disebabkan oleh mulut tak bisa disembuhkan. Seorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bergelimang dosa selain syirik adalah lebih baik daripada ia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa meski secuil hawa nafsu. Bumi menjadi hidup oleh hujan, jiwa menjadi hidup oleh tekad, hati menjadi hidup oleh hikmah. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang penting dan mendesak. Jika ada seseorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang bertengger di kepala. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya, dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Cukuplah kebodohan menjadi aib saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya dan marah jika digelari dengannya. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh, lalu membusuk. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang pandai
akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar dan tidak menyukai pelajaran. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadis itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan, baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Jauhkan telinga kalian dari mendengarkan kata-kata kotor, sebagaimana kalian menjauhkan mulut kalian dari berucap kata-kata kotor. Orang yang pernah ditertawakan karena sesuatu persoalan, selamanya ia takkan melupakannya. Tak termasuk menjaga harga diri bila seseorang memberitahukan usianya. Sebab, jika ia masih muda, orang-orang akan meremehkannya. Jika ia sudah tua, orang-orang akan menganggapnya renta. Orang pandai akan ditanya tentang hal yang ia tahu dan hal yang tak ia tahu. Ia akan membuktikan apa yang ia tahu dan akan mempelajari apa yang tak ia tahu. Sedangkan orang bodoh, ia menolak mencari tahu dan enggan memberitahu. Rendah hati adalah akhlak kaum martabat. Tinggi hati adalah tabiat para penjahat. Setiap yang aku sampaikan kepada kalian, lalu akal kalian tidak mengakui, tidak dapat memastikan, dan tidak melihatnya sebagai kebenaran, maka kalian jangan menerimanya. Sebab akal, mau tak mau selalu menerima kebenaran. Akal ada batasnya, sebagaimana pandangan juga ada batasnya. Bila ingin berbicara, berpikirlah dahulu. Jika nyata adanya maslahat, bicaralah. Jika masih ragu, diamlah hingga jelas maslahatnya. Membenarkan fitnah lebih bahaya daripada fitnah itu sendiri. Fitnah hanyalah petunjuk, sedang membenarkannya merupakan persetujuan. Tidaklah sama antara orang yang menunjukkan sesuatu dan orang yang membenarkan dan menyetujui sesuatu. 3 amal paling utama: zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu saudara, dan memenuhi hak sesama. Apabila kau berlumur aib dan ingin menutupinya, maka tutuplah dirimu dengan kedermawanan, karena konon kedermawanan dapat menutup segala celah. Belajarlah dari orang yang lebih pandai ketimbang kalian. Ajarilah orang yang tak lebih pandai ketimbang kalian. Dengan begitu, niscaya kalian akan mengetahui apa yang belum kalian ketahui, dan akan hafal apa yang telah kalian ketahui. Siapa yang mengaku melihat jin, maka kamu gugurkan persaksiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari tempat kalian tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf 27. Ilmu adalah kehormatan diri bagi orang yang tak punya kehormatan diri. Sebagaimana unta, ilmu juga bisa kabur. Maka jadikanlah buku sebagai penjaganya, dan pena sebagai pengembalanya. Akan dianugerahi rasa suka kepada 3 hal: bergaul ramah dengan sesama, tidak melakukan sesuatu secara terpaksa, dan mengikuti jalan tasawuf. Ada dusta yang samar, yaitu saat seseorang menyampaikan informasi dari orang yang tidak diketahui kredibilitasnya. Apabila kalian melihat orang yang bisa berjalan di atas air dan terbang di langit, jangan tertipu olehnya sebelum kalian mempertimbangkan kepribadiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah, saudaraku,
Setiap musibah yang pahalanya tidak didapat oleh si penderita, maka itulah musibah terbesar. Biarkanlah hari-hari berbuat apa yang dimaui. Lapang dadalah bila takdir telah pasti. Jangan gusar, karena musibah-musibah dunia tidaklah abadi. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah luas. Namun suatu saat, apabila takdir datang, angkasa pun serasa sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Sebesar-besar aib adalah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu, yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar, dan ia memberi kebebasan kepadamu. Jika pertemanan seseorang tak memberimu manfaat, maka jangan ambil untung dengan memusuhinya. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya karena dengki. Perbanyaklah saudara semampu yang kau bisa. Mereka akan menjadi perut-perut dan punggung-punggung saat kau meminta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak, seorang musuh barulah banyak. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh. Dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan. Sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Kurendahkan nafsuku kepada mereka supaya mereka memuliakannya. Takkan terhormat nafsu yang tak kau rendahkan. Orang yang hasad itu akan merasakan penyesalan yang begitu panjang. Kedudukannya pun akan sirna. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku. Tapi, setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar.
Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Perbanyakan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menyebut makhluk. Perbanyakan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berani meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi meninggalkan kamu. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila cintamu telah nyata padaku, aku tak peduli musibah apapun yang menimpaku. Ketahuilah, sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga hilang dan hancur. Maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Kedermawanan dan kemuliaan adalah 2 hal yang dapat menutupi aib. Jangan sekali-kali kamu tinggal di suatu negara atau tempat yang di sana tak ada orang yang ahli di bidang fikih sebagai tempat kamu untuk menanyakan masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang dapat menjelaskan kondisi kesehatanmu. Kurangilah kesenanganmu pada dunia, agar berkurang kedukaanmu di akhirat. Dunia adalah tempat yang licin, nan menggelincirkan. Rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh. Penghuninya akan beralih ke kuburan. Perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan. Kekayaan di dunia, sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan. Bermegah-megahan adalah suatu kerugian. Maka memohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Maka berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan. Atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Karakter umum manusia adalah pelit. Termasuk hal yang menjadi kebiasaannya adalah apabila ada orang yang mendekatinya, maka ia akan menjauhinya. Dan apabila ada orang yang menjauh darinya, ia pun akan mendekati orang itu. Apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam? Sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Tanda sahabat sejati, ia menjadi sahabat dari orang yang bersahabat dengan sahabatnya. Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun. Aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali 2 hal. Waktu adalah pedang, dan yang kedua, penjagaan diri atas sesuatu yang tiada guna. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia, sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Andai saja kamu tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintainya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang paling tertipu adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya.
Bila kau bingung pada dua makna, dan tak tahu mana yang salah, dan mana yang benar, maka hindari hawa nafsu. Sebab nafsu menuntun jiwa kepada sesuatu yang tercela. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Singa, jika tidak keluar dari sarangnya, ia tak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tak akan mengenai sasaran. Jagalah lidahmu, wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu, karena ia adalah ular. Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu, maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Yang paling nampak pada diri manusia adalah kelemahannya. Maka barang siapa melihat kelemahan dirinya sendiri, ia akan menggapai keseimbangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kalian memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan, maka genggam erat tangannya. Karena mendapatkan seorang sahabat itu sulit, sedangkan berpisah darinya itu mudah. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur dan melemahkan semangat ibadah. Cahaya hati diperoleh dengan menjauhi maksiat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan. Sesungguhnya, di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Takabur adalah akhlak tercela. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang dengan tujuan agar dirinya mendengar apa yang salah atau untuk mempermalukan dirinya dan menang berdebat atas dirinya. Setiap kali diriku menghadapi lawan dalam debat, aku hanya berdoa dalam hati, "Ya Allah, tolonglah dia agar kebenaran dapat mengalir dari hati dan lidahnya, dan semoga kebenaran ada di pihakku. Semoga dirinya mungkin dapat mengikutiku. Tetapi apabila kebenaran ada di sisinya, maka aku mungkin akan mengikutinya." Orang bodoh yang berakal, nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Satu hal yang dapat menyia-nyiakan orang yang berilmu dan yang dapat menghilangkan posisinya sebagai seorang alim adalah ketika ia tak mempunyai kawan. Keridoan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka. Maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan berpegang teguhlah dengannya. Jika kau tak bisa tepat berbuat baik kepada orang yang bertakwa, maka berbuat baiklah kepada orang yang takut dosa. Cukuplah engkau bagiku, dan cukuplah engkau bagi hatiku. Jika aku memiliki keagungan, sesungguhnya itu berasal dari keagunganmu. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah berdusta. Siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat yang sunyi, maka ia telah melakukan perbaikan pada dirinya. Dan siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat keramaian, sesungguhnya ia membuka aib dan mengkhianatinya. Mintalah bantuan kepada diam jika ingin bicara. Mintalah bantuan kepada nalar jika ingin mengambil keputusan. Bagian dari bencana itu ketika engkau mencintai, sementara orang yang kau cintai tidak mencintaimu. Adalah kesengsaraan saat kau mencintai seseorang, dan orang yang kau cintai itu ternyata mencintai orang lain. Atau saat kau ingin berbuat baik kepada seseorang, namun ia justru ingin mencelakaimu. Banyak orang yang mengatakan, mencintai wanita itu sangat menyiksa. Tapi sebenarnya, yang sangat menyiksa itu adalah mencintai orang yang tidak mencintaimu. Akan dianugerahi rasa suka kepada tiga hal: bergaul ramah dengan sesama, tidak melakukan sesuatu secara terpaksa, dan mengikuti
jalan tasawuf. Barang siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin, niscaya kedudukan yang didambakannya itu akan meninggalkannya. Dan jika ia telah menduduki jabatan, maka ia akan ditinggalkan banyak ilmu. Rendah hati melahirkan cinta, qanaah melahirkan kenyamanan. Hatiku merasa lega, mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan untukku tak akan pernah luput dariku. Dan apa yang telah luput dariku, berarti memang tak pernah ditakdirkan untukku. Orang yang mengenal dirinya tidak akan terganggu oleh komentar orang lain. Tak ada kesedihan dan kebahagiaan yang kekal. Demikian pula sengsara dan lapang. Kau setara dengan Raja Dunia bila kau berhenti, qanaah. Kulihat air yang menggenang itu mengotori dirinya sendiri. Air akan jernih bila mengalir, dan akan kotor bila menggenang. Matahari akan menjenuhkan manusia andai terus-menerus berdiam di orbitnya. Jadilah ahli fikih dan sufi sekaligus. Demi Allah, aku sungguh menasehatimu menjadi ahli fikih saja keras, hatinya tak merasakan takwa, menjadi sufi saja bodoh. Bagaimana mungkin orang bodoh akan berguna? Aku mengadu kepada Waki tentang hafalanku yang buruk. Ia menasehatiku agar aku meninggalkan maksiat. Ia memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak diberikan kepada pelaku maksiat. Betapa banyak orang tertawa saat kematian di atas ubun-ubunnya. Andai ia mengetahui hal gaib, niscaya ia mati oleh kedukaan mendalam. Siapa yang tidak tahu apakah besok dirinya masih hidup? Apalah arti ia memikirkan rezeki esok lusa? Masa itu ada dua, aman dan bahaya. Hidup itu ada dua, senang dan sengsara. Tidakkah kau lihat lautan? Bangkai-bangkai menyembul di permukaannya, sementara mutiara bersemayam di dasarnya. Di langit ada bintang-bintang tak terbilang. Namun hanya matahari dan bulan yang mengalami gerhana. Jika kini kau berlumur dosa, namun kau takut pada hari kiamat, siksanya mengancammu. Maka sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dan melimpahkan tambahan nikmat kepadamu. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Tuhanmu. Dahulu kau hanyalah segumpal daging dan bayi dalam rahim ibumu. Andai Allah menghendaki kau kekal di jahanam, tentulah Dia tidak mengilhamkan tauhid ke dalam kalbumu. Kau bermaksiat kepada Tuhan, namun mengaku mencintainya. Ini mustahil secara logika. Andai cintamu benar, pastilah kau menaatinya. Sungguh, pecinta akan patuh kepada yang dicintai. Setiap hari, Tuhan memberimu nikmat, namun kau tak pernah mensyukurinya. Seorang budak adalah merdeka selama ia qanaah. Seorang merdeka adalah budak selama ia tamak. Bersikap qanaah dan janganlah tamak. Tak ada yang dapat membuat tercela selain sikap tamak. Andai kau diberi apa yang kau inginkan sebab kecerdasan akalmu, niscaya di dunia ini kau tak diberi apa-apa. Kau diberi harta tanpa sepengetahuan, lalu dengan itu kau hidup. Kau bukanlah orang pertama yang gila dan diberi karunia. Tak ada yang dapat menggaruk kulitmu seperti yang dilakukan kukumu. Maka uruslah secara mandiri semua urusanmu. Jikapun kau butuh bantuan, mintalah kepada orang yang mengerti kapasitasmu. Belajarlah, seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai. Orang berilmu tidaklah sama dengan orang bodoh. Pembesar kaum yang tak berilmu menjadi kecil kala dikelilingi oleh para pasukan. Sedangkan rakyat kecil yang berilmu tampak besar kala tampil dalam berbagai pertemuan. Kulihat pemilik ilmu tampak mulia meskipun dilahirkan oleh orang tua hina. Ilmu senantiasa mengangkat derajat pemiliknya, hingga kaum yang mulia pun menghormatinya. Mereka mengikutinya pada setiap kondisi, seperti penggembala domba yang diikuti ternaknya. Andai bukan karena ilmu, niscaya orang-orang takkan bahagia.
Halal dan haram pun tak ada yang mengetahuinya. Aku diuji dengan 4 hal. Keempatnya, melemparku dengan anak panah yang melesat dari busurnya. Iblis, dunia, diriku sendiri, dan nafsu. Bagaimana orang cerdik pandai dapat kabur dari hawa nafsunya? Jika kau ingin melemparkan musuhmu dalam keadaan hina, membunuhnya dalam keadaan sedih, dan membakarnya dalam keadaan sengsara, maka tinggikan martabat dan tambahlah ilmumu. Orang yang bertambah ilmunya, pendengkinya akan semakin berduka. Ada kebaikan di balik hal-hal yang menyakitkan. Saat-saat sengsara hanyalah sementara, melarat dan makmur tidaklah kekal. Bila malam pulang, siang pun datang. Saat ku datangi orang-orang, ku cari di antara mereka seorang kawan yang dapat dipercaya kala kesusahan menimpa. Hidupku bergulir antara suka dan duka. Adakah yang sudi membantu? Seruku kepada mereka. Yang kudapati hanyalah yang bersorak kala aku sengsara, dan mendengki kala aku bahagia. Tak usah kau tanggapi apabila orang bodoh bicara. Diam lebih baik daripada menanggapinya. Kau membuatnya lega jika kau meneladaninya. Dia akan mati kutu bila kau meninggalkannya. Apabila ilmu seseorang pemuda tidak menambah hidayah hatinya, tidak menambah lembut perilakunya, tidak menambah indah pada akhlaknya, maka berilah kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menimpakan petaka kepadanya. Dengannya, ia akan disiksa seperti penyembah berhala. Seseorang tidak akan menguasai semua ilmu. Tidak, sekalipun 1000 tahun ia mengusahakannya. Ilmu adalah lautan dalam. Ambillah yang terbaik saja dari setiap sesuatu. Pangkal ilmu adalah ketelitian. Buahnya adalah keselamatan. Pangkal warak adalah qanaah. Dan buahnya adalah ketenangan. Pangkal kesabaran adalah keteguhan. Dan buahnya adalah kemenangan. Pangkal amal adalah taufik. Dan buahnya adalah kesuksesan. Puncak setiap hal adalah ketulusan. Permata seseorang ada di 3 hal: menyembunyikan kemiskinan sehingga mereka menyangka kau orang kaya karena tak meminta-minta, memendam amarah sehingga mereka mengira kau sedang senang, menutup-nutupi kesulitan sehingga mereka mengira kau bahagia. Orang paling zalim kepada dirinya sendiri adalah yang bersikap rendah hati pada orang yang tidak menghormatinya, dan mengiba kepada orang yang tidak memberinya kebaikan apa-apa, dan menerima pujian orang yang tak dikenalnya. Apabila seseorang mengumbar rahasianya sendiri, namun mencela orang lain atas hal itu, maka betapa dungu ia jika dada seseorang sesak karena menyimpan rahasianya sendiri. Maka dada orang yang dititipnya tentu akan lebih sesak. 3 amal baik paling berat: bermurah hati saat kekurangan, bersikap warak dalam kesendirian, menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti dan diharapkan. Kebaikan dunia dan akhirat ada pada 5 hal: kaya jiwa, menahan diri dari menyakiti, usaha yang halal, berpakaian ketakwaan, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Hal merugikan menjadi orang bodoh adalah kemampuannya berpikir yang sedikit. Hal merugikan menjadi orang alim adalah tak punya banyak teman. Yang lebih merugikan ketimbang keduanya adalah menjadikan orang bodoh sebagai teman. Imam Syafi'i ditanya, hal-hal apakah yang paling menjatuhkan harga diri? Beliau menjawab, banyak bicara, menebar rahasia, dan mudah percaya kepada siapa saja. Memuaskan orang lain adalah keinginan yang takkan bisa raih. Termasuk merendahkan ilmu adalah
Jika kau melayani, debat setiap orang yang mendebatmu. Siapa yang memiliki 3 sifat ini, maka ia telah menyempurnakan imannya. Memerintahkan berbuat baik, dan ia sendiri mengerjakannya. Mencegah kemungkaran, dan ia sendiri menjauhinya. Menjaga batasan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menawarkan diri melampaui batas wajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan ia pada nilai yang wajar. Siapa yang dibuat marah, namun tidak marah, maka dia himar. Siapa yang dimintai ridho, namun tak mau meridhoi, maka dia setan. Imam Syafi'i ditanya, "Mengapa engkau selalu membawa tongkat, padahal engkau masih bugar?" Beliau menjawab, "Agar aku selalu ingat bahwa aku seorang musafir." Siapa yang menyimpan rahasianya, ia menguasai persoalannya. Orang yang mendengar dengan telinganya akan menjadi pencerita. Orang yang menyimak dengan hatinya akan menjadi orang yang mengerti. Orang yang menasehati dengan perbuatannya akan menjadi pemberi petunjuk. Jika kau tak tahu dan tidak mau bertanya kepada yang tahu, maka bagaimana kau bisa tahu? Andai kau tahu atau merasa tahu, niscaya kau tidak akan berselisih dengan orang yang tahu tentang sesuatu yang ia tahu. Kau bodoh dan tak tahu. Jika kau bodoh, lalu siapa yang akan menolongmu jika kau tak menolong dirimu sendiri? Siapa yang ingin meraih husnul khotimah, maka berprasangka baiklah kepada sesama. Perdebatan dalam ilmu dapat mengeraskan hati dan menimbulkan dengki. Pusaka paling berguna adalah ketakwaan. Pusaka paling berbahaya adalah permusuhan. Siapa yang tidak menjadi mulia oleh ketakwaan, maka tak ada kemuliaan baginya. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Kau takkan bisa menyenangkan orang-orang, walaupun kau berusaha sekuat tenaga, maka ikhlaskan amal dan niatmu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tak pernah berbohong sama sekali. Aku tak pernah bersumpah atas nama Allah, baik untuk kejujuran maupun kebohongan. Mengatur manusia lebih sukar daripada mengatur hewan. Orang yang cerdas ialah yang dicegah oleh akalnya dari segala hal yang tercela. Menjauhi maksiat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dapat menerangi hati. 4 rukun kehormatan diri, baik budi pekerti, murah hati, rendah hati, dan ibadah sepenuh hati. Orang yang paling zalim kepada dirinya sendiri adalah yang apabila reputasinya naik, ia menjauhi kerabatnya, tidak mengakui sahabatnya, memandang rendah orang-orang mulia, dan sombong kepada orang-orang yang semestinya dihormati. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Jika pertemanan seseorang tak memberimu manfaat, maka jangan ambil untung dengan memusuhinya. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan. Sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat yang sunyi, maka ia telah melakukan perbaikan pada dirinya. Dan siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat keramaian, sesungguhnya ia membuka aib dan mengkhianatinya. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat
dan Ia akan menjadi penolongmu. Orang paling tertipu adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Permata seseorang ada di 3 hal: menyembunyikan kemiskinan, sehingga mereka menyangka kau orang kaya karena tak meminta-minta; memendam amarah, sehingga mereka mengira kau sedang senang; menutup-nutupi kesulitan, sehingga mereka mengira kau bahagia. Masa memang begitu, keuangan yang sulit, atau kekasih yang pergi. Bersabarlah. Sekian uraian beberapa kata mutiara dan kata-kata bijak Imam Syafi'i. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru, itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalam.